Shalom, dalam kasih Yesus Kristus. Sekarang kita akan belajar Alkitab tentang anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Siapa yang pernah mendengar anak-anak Betel mencemoohkan Elisa botak-botak? Sebelum itu, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh menghina, karena menghina itu sama dengan berbuat dosa. Di Amsal 11 ayat 12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi. Jadi kalau kita menghina sesamanya, kita sama saja dengan orang bodoh. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Gitu. Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ini yang kedua juga ada bilang di Amsal 14 ayat 21, siapa yang menghina sesamanya, dia itu berbuat dosa. Makanya Tuhan suruh kita supaya tidak menghina sesama kita. Tambah derita. Setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Menghina di depan orang hanya akan menambah penderitaannya. Misalnya, saya ini hitam, mereka putih, kamu hitam-hitam. Nah, itu hanya menambah beban untuk orang yang hitam itu. Menjaga perilaku. Orang benar menjaga jalannya, pikiran, perkataan, perbuatan. Menjauhi kejahatan sehingga nyawanya terpelihara. Jadi, pikiran, perkataan, perbuatan kita harus selaras dengan mata Tuhan. Supaya nyawanya kita terpelihara, jangan seperti anak-anak muda yang mengejek Elisa. Mengolok-olok. Amsal 17 ayat 5, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mengolok-olok orang menghina sama dengan menghina penciptanya. Jadi kalau kita menghina sesama kita, seperti dia hitam-hitam, atau dia botak-botak, dia ubanan-ubanan, gemuk-gemuk, nah itu karena Tuhan yang sudah buat, jadi dia juga sakit hati. Jadi dia sama saja menghina yang menciptanya gitu. Ilustrasi. Jadi cerita Elisa itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Boleh dibuka di Alkitab. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Elisa telah meminta supaya mendapat 2 bagian dari rohmu, 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Elisa adalah orang yang sangat hebat, tetapi di sini Elisa juga adalah orang yang sangat rendah hati, karena berbuat baik juga ada batasannya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Elisa mengutuk. Di sini juga karena tadi udah dibilang di sebelumnya, kalau dia menghina penciptanya sama saja. Kalau dia menghina orang itu sama saja dia menghina penciptanya. Jadi Tuhan ini sudah juga sakit hati dan Elisa mengutuk mereka demi nama Tuhan. Dan Tuhan mengutuk mereka, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik mereka 42 orang anak. Anak-anak muda di sini bukan anak-anak kecil 5 tahun atau balita, tetapi sudah berumur 13 sampai 30 tahun seperti sudah remaja gitu. Penghukuman yang datang pada 42 orang itu datang dari Tuhan. Hukuman ini membuktikan keseriusan kesalahan yang telah dibuat. Ini diperlukan bagi penghormatan bagi pekerjaan Tuhan dan hormat bagi mereka yang telah dipilih oleh surga bagi pekerjaan Allah. Jadi kita nggak boleh mengejek orang tua, pendeta-pendeta, atau misalnya orang tua yang telah menegur kita karena kita berbuat salah, karena mereka sudah dipilih surga untuk menjadi bagi pekerjaan Allah, supaya kita ditegur. Begitu. Menghormati. Orang yang dipilih Tuhan harus diperlakukan dengan hormat dan penghargaan, karena mereka telah dipanggil untuk bekerja dan berbicara dalam nama Tuhan. Karena
pekerjaan yang Tuhan suruh kepada hamba-hambanya itu sangat suci. Jadi kalau dianggap sebagai bahan ejekan, ya jadi kita harus menerima konsekuensinya. Kesimpulan, jadi yang pertama tadi, siapa menghina sesamanya adalah berbuat dosa. Yang kedua, siapa menghina sesamanya menghina penciptanya, karena penciptanya juga yang buat dia botak atau dibuat yang hitam putih. Siapa menghina firman-Nya dan hambanya akan mati. Amsal 19 ayat 16. Boleh dibuka sekarang, baca. Lalu 2 Tawarik 36 ayat 15 katakan, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya. Jadi Tuhan menyuruh kita atau orang tua kita menegur kita karena kita melawan, supaya karena Tuhan sayang, bukan karena Tuhan benci kepada kita, begitu. Lalu di ayat 2 Tawarik 36 ayat 16, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jadi mereka dibuang dari kerajaan utara, dipecah-pecah gitu. Makanya kalau kita harus menghormati pendeta atau orang tua, itu karena Tuhan sayang, tetapi karena kalau kita melawan, nah itu kita ada hukumannya. Begitu. Sekian dari renungan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.